Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rosa. Dan saya Jani. Kami dari kelas 11 IPS 6 akan menjelaskan materi tentang APBN dan APBD. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Memahami pengertian, tujuan, dan fungsi dari APBN dan APBD. Yang kedua, mengetahui sumber penerimaan dan jenis belanja negara maupun daerah. Yang ketiga, mengetahui mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Yang keempat, pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian. Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN merupakan kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan APBD kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengertian APBN dan APBD. APBN dan APBD merupakan daftar atau list yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah. Perbedaan APBN dan APBD di sini yaitu APBN cakupannya luas yaitu nasional, sedangkan APBD lebih ke wilayah seperti pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Biasanya dianjurkan sebelum periode berlangsung maksimal 1 bulan sebelumnya. Tujuan dari APBN dan APBD ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program-program pembangunan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Di sini terdapat 6 fungsi APBN dan APBD. Yang pertama ada fungsi otorisasi. Fungsi ini berarti bahwa anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua ada fungsi perencanaan. Fungsi ini berarti bahwa anggaran menjadi pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Misalnya ketika pemerintah merencanakan untuk membangun proyek jalan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini berarti bahwa anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintah ini sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Yang keempat ada fungsi alokasi. Fungsi ini berarti bahwa anggaran dialokasikan pada berbagai sektor yang sudah ditentukan. Misalnya pada sektor pendidikan, contohnya pembangunan sekolah, pengadaan fasilitas belajar mengajar, dan lain sebagainya. Yang kelima ada fungsi distribusi. Jadi anggaran ini didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, contohnya dengan memberikan bantuan sembako dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Fungsi ini memperhatikan kondisi perekonomian di Indonesia yang misal saat terjadi resesi. Resesi ini diindikatornya adalah meningkatnya pengangguran dan menurunnya daya beli dari masyarakat. Ada yang tahu nggak penerimaan negara itu dari mana? Penerimaan negara itu bisa dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, bea, cukai, dan penerimaan lainnya. Sedangkan penerimaan daerah itu bisa dari pajak daerah, retribusi daerah, bantuan keuangan, serta penerimaan lainnya. Dan di sini ada 2 pengeluaran yaitu pengeluaran negara dan daerah. Pengeluaran negara yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja rutinan daerah, subsidi, pembayaran bunga, dan cicilan hutang. Sedangkan pengeluaran daerah yaitu biaya modal, biaya yang tidak disangka-sangka, biaya administrasi dan umum, biaya operasi dan pemeliharaan. Dan di sini ada mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Mekanisme penyusunan APBN. Pertama-tama, Presiden bersama kabinetnya akan membuat rancangan anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara yang kemudian diajukan kepada DPR, lalu oleh DPR dibahas. Apabila RAPBN ini diterima, maka akan disahkan oleh UUD menjadi APBN, dan apabila RAPBN ini ditolak oleh DPR, maka akan menggunakan APBN pada tahun sebelumnya. APBN pada tahun sebelumnya akan digunakan juga pada tahun berikutnya. Mekanisme penyusunan APBD. Mekanisme penyusunan APBD hampir sama dengan APBN. Yang membedakan adalah pelaksanaannya. Kalau APBN ini pelaksanaannya yaitu pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Pertama-tama, gubernur atau wali kota ini merancang RAPBD, rancangan anggaran pendapatan belanja daerah, yang kemudian diajukan kepada DPRD. Setelah dibahas DPRD, apabila diterima akan disahkan melalui peraturan daerah menjadi APBD. Dan apabila ditolak akan menggunakan APBD pada tahun sebelumnya yang akan menggunakan pada tahun berikutnya juga. Dan di sini ada asas penyusunan APBN.
Yang pertama yaitu asas kemandirian, artinya pemerintah meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri, kemudian melakukan penghematan dan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Menitik berkat pada undang-undang negara dan penajaman prioritas pembangunan, jadi APBN dan APBD ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara. Dan apa pengaruh APBN dan APBD itu? Yaitu 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 2. Mendorong investasi masyarakat, 3. Memperluas lapangan kerja, 4. Melancarkan distribusi pendapatan, 5. Menstabilkan peredaran uang, 6. Menjadi alat kontrol bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kita dapat menyimpulkan yaitu bahwa APBN dan APBD ini bertujuan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan atau program pembangunan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.